Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Ar-Rohama yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya lah yang begitu banyak kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemudian juga nikmat kemudahan dalam hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keteguhan untuk kita bisa selalu berada di atas iman, ketakwaan, ilmu dan amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Qur'anul Karim, di mana di pertemuan bulan lalu kita sampai di surah An-Nazi'at, ya, surah An-Nazi'at, dan akan kita lanjutkan ke surah yang berikutnya saudara sekalian, yaitu surah ke-78, surah An-Naba. Surah An-Naba atau surat yang pertama dari juz yang ke-30. Baik, kita buka ya, surat An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amma yatasaalun, ya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang hal ini. Baik, di sini diberikan penjelasan atau muqaddimah ya tentang surat An-Naba, bahwasanya surat An-Naba artinya berita besar. Ya, An-Naba berita besar, berita yang agung ya, berita yang besar. Surat An-Naba terdiri dari 40 ayat Bapak Ibu sekalian, termasuk golongan surah-surah Makkiyah, ya, surah-surah yang diturunkannya sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, diturunkannya sesudah surah Al-Ma'arij. Dinamakan dengan An-Naba atau berita besar diambil dari lafaz An-Naba yang terdapat pada ayat kedua surah ini, ya, Anin Naba'il Azim. Dinamakan juga dengan surah Amma Yatasaalun, ya. Surah Amma Yatasaalun diambil dari lafaz ayat yang pertama Amma Yatasaalun, ya, tapi biasanya dikenal dengan surah An-Naba, ya. Baik. Pokok-pokok isinya sama sekalian, yang pertama pengingkaran ya orang-orang musyrik terhadap adanya hari berbangkit. Ya, apa hari berbangkit itu? Yaitu hari ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Terjadinya jamaah sekalian di hari kiamat, ya, setelah ditiupnya sangkakala yang kedua. Allah akan bangkitkan seluruh manusia dari alam barzakhnya. Kemudian juga ancaman Allah ya, terhadap siksa mereka. Ya. Jadi pengingkaran ya orang-orang musyrik terhadap adanya hari berbangkit dan ancaman Allah terhadap siksa mereka itu
Kemudian juga kekuasaan Allah yang terlihat ya dalam alam sebagai bukti adanya hari berbangkit. Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi ya pada hari berbangkit, azab yang akan diterima orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, serta kebahagiaan yang didapatkan orang-orang mukmin di hari kiamat dan penyesalan orang-orang kafir di hari kiamat. Baik, dengan memohon pertolongan kepada Allah, kita lihat ayat yang pertama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun, ya, tentang apakah mereka itu saling bertanya-tanya. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dijelaskan, yaqulu ta'ala munkiran 'alal musyrikin, ya, Allah mengingkari orang-orang musyrik fi tasaulihim 'an yaumil qiyamah, ya, di mana mereka itu saling menanyakan ya perihal hari kiamat, tapi tujuannya mengingkari. Ya, kalau tujuannya sekedar bertanya boleh, tapi kalau tujuannya mengingkari, ini yang tercela, ini yang terlarang. Nah, orang-orang musyrikin sama sekali di masa dulu tidak percaya, tidak beriman akan adanya hari berbangkit. Amma yatasaalun, ya, an ayyi syai'in yatasaalun, ya, tentang apa mereka itu bertanya-tanya, anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang besar, tentang adanya hari kiamat, ya, naba'ul azim, berita yang besar. Hari kiamat sama sekalian maksudnya hari kesudahan dari alam dunia ini. Ya, jadi dunia yang kita ada padanya, ya, hari demi hari kita lewati, ya, pekan demi pekan, ya, bulan demi bulan, ya, tahun demi tahun. Suatu saat dunia ini akan berada di penghujungnya, di akhirnya, yaitu yang disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Nah, terjadinya jamaah sekalian tepat di hari Jumat, ya, di hari Jumat, hari terjadinya hari kiamat. Tapi bulannya, tahunnya Allah yang Maha tahu. Ya, jadi kita tidak diberikan informasi tentang hal tersebut. Allah merahasiakannya. Ya, di antara hikmahnya agar kita selalu komitmen, ya, untuk selalu bersiap diri, mempersiapkan diri kita dengan apa? Peningkatannya kualitas iman dan juga ketakwaan. Tapi kita yakin hari kiamat itu pasti terjadi. Tidak ada keraguan padanya. Itu dalam rukun iman yang 6. Rukun iman yang kelima adalah al-iman bil yaumil akhir, iman akan adanya hari akhir. Ya, jadi iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Nah, jadi iman kepada hari akhir ini termasuk cakupan iman yang 6, rukun iman yang 6. Kalau seandainya ada orang yang tidak mempercayai, maka dia telah ingkar terhadap agama ini, maka dia telah keluar dari Islam. Ya, orang yang beriman, dia yakin percaya akan adanya hari kiamat, hari akhir. Ya, nanti cakupan iman kepada hari akhir itu salah satunya mengimani akan adanya hari kiamat, apa yang terjadi setelah hari kiamat, termasuk cakupannya adalah kejadian-kejadian yang besar, ya, nanti di akhirat kita imani sebagaimana keterangan dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. An-naba'ul 'azim, ya, jadi berita yang besar, berita yang mengagetkan, ya, berita yang dahsyat, ya. Menurut Imam Qatadah dan Imam Ibnu Zaid, an-naba'ul 'azim yaitu al-ba'tsu ba'dal maut, ya, kehidupan, saya ulangi, kebangkitan setelah kematian. Menurut Imam Mujahid yaitu Al-Quran, ya, tapi di sini dari dua pendapat tersebut yang lebih, ya, dipilih adalah pendapat yang pertama, berita yang besar adalah hari kiamat, hari berbangkit, hari di mana dunia ini akan berakhir.
Kita lihat footnote di sini sama sekalian 1545. Yang dimaksud dengan berita besar ialah berita tentang hari berbangkit. Ya, karena hari kiamat itu kan ditandai dengan tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat siapa Bapak Ibu sekalian? Malaikat Israfil, ya, Israfil. Ya. Nanti tiupan sangkakala yang pertama Allah akan hancurkan ya alam dunia ini. Ya, disebutkan ya dari surah-surah yang kita pelajari, diantaranya apa? Dalam surat Az-Zalzalah, bumi digoncangkan ya dengan goncangan yang dahsyat. Dalam surat Al-Infitar, dalam surat Al-Insyiqaq ya disebutkan bahwasanya langit akan terbelah. Ya, kemudian juga laut ya akan fujirat ya akan dipanaskan atau ditumpahkan. Kemudian wa idzal kawakib intatharat ya, bintang-bintang berjatuhan ya, kemudian gunung hancur ya, kemudian alam dalam keadaan tidak seperti biasanya ya, ini keadaannya sangat-sangat dahsyat. Ini adalah akhir ya dari kehidupan dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan ya kepada kita sama sekalian dalam mengarungi kehidupan dunia ini, dan termasuk mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kita lihat keterangan selanjutnya. Alladzi hum fihi mukhtalifun, ya, ayat yang ketiga, yang mereka perselisihkan tentang hal ini. Ya, yang mereka perselisihkan tentang hal ini. Ya, yakni an-nas fi ala qaulain mu'min bihi wa kafir. Ya, jadi manusia dalam hal ini tentang hari kiamat itu ada dua golongan. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ya, manusia secara umum terkait hari kiamat, hari berbangkit, adanya kehidupan di akhirat, itu terbagi menjadi dua. Iman, berarti orang yang disebut mukmin. Yang kedua, ingkar, orangnya kafir. Alhamdulillah kita semua, alhamdulillah sampai detik ini masih tergolong golongan mukminin, orang-orang yang beriman. Ini yang perlu kita teguhkan, perlu kita maksimalkan sampai akhir hayat kita nanti, dan kita berlindung dari segala macam bentuk pengingkaran terhadap rukun-rukun iman, termasuk iman kepada hari kiamat. Karena kalau sudah ingkar ya Pak sekalian, maka nggak bermanfaat lagi perbuatan. Ya, orang beramal sebanyak apapun, kalau dia ingkar terhadap salah satu rukun iman, maka tidak berguna amalnya. Maka dia tergolong orang yang disebut kafir. Ya, kafir itu maksudnya menutupi hatinya. Dia tidak mau membuka hatinya untuk beriman. Nah, mukmin artinya dia percaya, dia mengimani terhadap perkara yang mesti diimani, yang mana prinsipnya ada 6. Iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Karena itu sahabat sekalian, nomor satunya itu iman, nomor duanya amal. Ya, saya ulangi ya, nomor satu iman, baru amal. Ya, kalau amal saja sahabat sekalian tanpa iman, maka ibaratnya bangunan itu akan roboh karena tidak ada pondasinya. Kalau iman saja tanpa amal, ya, maka ibaratnya pondasi tapi nggak ada bangunannya. Maka dua-duanya, kita pondasinya kita kuatkan dengan iman, bangunannya kita perindah dengan amal. Itu mesti dalam Quran digandengkan ya, seringkali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, mesti iman dan amal, iman dan amal, iman dan amal. Iman ini nggak bisa ditawar sama sekalian. Kalau amal masih bisa ditawar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau iman itu nggak boleh separuh-separuh, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh ragu-ragu. Kalau amal walaupun tidak sempurna sama sekalian, yang penting sudah beramal. Ya, misalnya sholat, ya ada orang itu yang misalnya sholatnya itu wajib saja, tidak sholat sunnah, boleh. Tetapi meskipun kurang utama. Umpama ada orang puasa Ramadan saja, nggak puasa sunnah, boleh. Tapi kalau iman ya mas kalian nggak bisa separuh-separuh. Oh, saya beriman kepada Allah dan para malaikat dan kitab dan rasul, tapi saya nggak beriman kepada hari akhir, nggak bisa. Jadi harus semuanya diimani. Nah, sehingga cakupannya iman kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, iman ini sama sekalian,
Iman itu tempatnya di hati. Iman itu sumbernya di hati, cerminannya dalam ucapan dan perbuatan. Ya kan, itu kalau bahasa ulama apa? Al-iman tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Ya, jadi iman itu adalah keyakinan hati, coba sekalian, ucapan dan keyakinan hati diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan anggota badan. Ya, tiqadun bil qalbi, keyakinan dalam hati, berarti hatinya itu harus yakin. Nah, kita nggak bisa bedakan orang yang hatinya yakin atau nggak yakin, ya nggak tahu, taunya dari zahirnya. Zahirnya dia syahadat, zahirnya dia sholat dan seterusnya, maka insya Allah hatinya juga demikian. Paham juga sekalian ya? Hati itu nggak ada yang tahu, dia yang tahu dan Allah yang maha tahu. Nah, maka kita alhamdulillah ya, kita isi hati kita dengan amalan-amalan hati, diantaranya iman. Ya, iman kepada rukun iman yang 6, termasuk juga iman kepada akan adanya hari kiamat. Terucap dengan lisan, dilakukan dengan anggota badan. Nah, iman itu kata para ulama yazidu wa yanqus, ya, bisa tambah, bisa kurang. Kalau hilang nggak boleh, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kita upayakan iman itu bertambah. Nah, salah satu indikasi iman itu bertambah, amalnya bertambah. Ya, misalnya Bapak Ibu sekalian, semakin rajin sholatnya, makin rajin ibadahnya, ini indikasi imannya bertambah. Karena kalau imannya menurun, biasanya amalan juga menurun. Maka kita upayakan ya terus perbaikan dan kemaksimalan iman kita, agar kita menjadi insan yang beriman, yang diikuti dengan amal soleh. Amal soleh. Nah, baik, lanjutannya coba sekalian. Jadi terbelah manusia menjadi dua, ada yang beriman, ada yang kafir. Orang yang beriman ya akan mendapatkan janji Allah dalam Al-Quran, bahwasanya dia akan menjadi penghuni-penghuni surga. Adapun orang yang kafir, maka dia terancam dengan siksa api neraka. Kecuali kalau dia kembali kepada iman. Kecuali kalau orang kafir tersebut dia insaf, dia masuk ke dalam Islam, dia beriman, maka dia terhitung sebagai ahlul iman. Kalau orang beriman tersebut ya teguh imannya, maka insya Allah dia termasuk golongan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutannya, kalla saya'lamun, ya sekali-kali tidak. Saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Ya, kalla artinya sekali-kali tidak. Sa akan, ya'lamun, mereka akan mengetahui. Thumma kemudian, kalla sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Kita lihat di footnote di sini 1546. Ini adalah sanggahan terhadap pendapat orang-orang kafir Mekah yang mengingkari hari berbangkit dan hari kiamat. Biasanya sama sekalian orang ingkar itu salah satu sebabnya karena apa? Karena dia mengandalkan pikirannya. Dia mengandalkan akal pikirannya semata. Ya, misalnya dia mengingkari hari berbangkit, ya dia menganggap manusia kalau sudah hancur, berkalang tanah, maka bagaimana bisa terbentuk kembali. Nah, dia berpikir dengan akal pikirannya yang terbatas. Dia menganggap dunia ini akan terus berlanjut, nggak akan ada akhirannya. Dia berpikir dengan akal pikirannya yang terbatas. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kita berpikir dengan akal yang sehat seperti sekalian, kita kembalikan bahwasanya yang menciptakan dunia, alam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga yang berkehendak dunia ini ada akhirannya. Allah yang menciptakan kita, Allah jadikan kita berkalang tanah nanti di alam kubur, Allah juga maha mampu untuk menghidupkannya. Ya, ini ya sampai sekali. Jadi kalau akal sehat mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, kita sampai pada sebuah keyakinan dan kesimpulan Allah maha mampu untuk mengakhiri kehidupan dunia ini dengan hari kiamat, dan Allah maha mampu untuk menjadikan manusia semuanya dibangkitkan di alam, dari alam barzakhnya menuju padang mahsyar. Ini keyakinan orang yang beriman.
Sama sekalian. Kita lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullah taala. Tadi sebab yang pertama mengikuti akal pikiran semata, sebab yang kedua ketergelinciran karena hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya, bisa jadi orangnya itu tahu kebenaran tapi nggak mau ikut. Ya, mungkin karena kesombongan, mungkin karena dia takut kehilangan pengikut, pengaruh dan sebagainya, dia mengikuti hawa nafsunya, nggak mau mengimani apa kebenaran. Ya, baik. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ya, hadza tahdidun syadid. Ya, ini adalah peringatan yang keras ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan mengetahui. Thumma syara'a tabaraka wa ta'ala yubayyin qudratahu al-'azimah ala khalqil asya'il gharibah wal umuril 'ajibah. Ya, kemudian Allah pun di ayat setelahnya menjelaskan ya tentang kudrahnya, kemahakuasaannya dalam menciptakan segala sesuatu yang gharibah, yang aneh, wal umuril ajibah, perkara-perkara yang menakjubkan. Allah Maha Mampu. Apa itu sama sekalian di ayat setelahnya? Ya, ini untuk menunjukkan dan membawa kepada kita yakin ya bahwasanya Allah itu Maha Mampu ya menjadikan hari kiamat, Maha Mampu menghidupkan yang telah mati. Alam naj'alil arda mihada. Alam, bukankah, naj'al, kami telah menjadikan al-arda, bumi itu, mihada, sebagai hamparan. Allah kabarkan di sini bahwa dialah yang telah menciptakan bumi dan menjadikan bumi ini sebagai hamparan. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu Allah jadikan bumi ini mumahadatun lil khalaiq dhalulan lahum. Ya, Allah jadikan bumi ini sebagai tempat yang ditundukkan untuk makhluk, termasuk diantaranya manusia. Bumi ini bisa ditempati, bisa ditinggali, Allah yang menundukkannya. Qaratan, ya, Allah jadikan bumi ini teguh, sakinah, tenang, sabitah, kokoh, ya, tidak bergoncang. Tidak bergoncang bumi ini, supaya apa? Supaya kita bisa tinggal padanya. Jadi Allah jadikan sebagai apa? Tempat kehidupan. Ya, kalau kita kembali kepada sejarah bagaimana Allah ciptakan bapak kita Adam alaihissalam dan ibu Hawa, pertama di mana? Di surga. Allah ciptakan di surga saudara sekalian. Kemudian pada akhirnya Allah turunkan ke bumi. Allah turunkan ya bapak Adam dan ibu Hawa ke bumi. Kenapa tidak di tempat lain ya sekalian? Padahal kan banyak planet-planet yang lain. Karena di bumi inilah tempat yang Allah jadikan sebagai tempat yang cocok, layak untuk manusia. Allah kasih udara, oksigen, Allah beri air, Allah jadikan di dunia ini sebagai tempat yang mudah untuk ditinggali. Coba kalau ada orang yang sampai ke planet lain, kira-kira tempatnya sama atau berbeda dengan bumi? Berbeda ya keadaannya dan sebagainya. Tapi di bumi inilah tempat yang bisa untuk hidup, bisa kita untuk beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa tidur, kita bisa ibadah kepada Allah, dimudahkan segala hal di muka bumi ini. Dan Allah jadikan bumi ini dalam keadaan mihada, terhampar, mudah dilalui, melalui jalan darat, melalui jalan laut, melalui jalan udara. Allah mudahkan segala fasilitas yang di muka bumi ini. Ya, inilah salah satu keajaiban ya bumi. Ya, karena itu mempelajari ilmu pengetahuan alam sama sekalian bisa menambah iman. Ya, mempelajari ilmu pengetahuan alam, keajaiban alam, ini akan menyampaikan seseorang kepada apa? Kemahabesaran Sang Maha Penciptanya. Ya, kalau buminya begitu luas, begitu luar biasa, ada pepohonan, ada sungai, ada laut, ada samudra, ada daratan, dikasih oleh Allah SWT ya hal-hal yang menunjang kehidupan kita. Kita akan sampai kepada perkataan Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia.
Nah, supaya kita dapat cahaya, Allah jadikan di muka bumi ini kena cahaya apa? Matahari. Allah pergilirkan ya, siang dan malam. Allah pergilirkan matahari, kemudian Allah ciptakan juga bulan. Semuanya ada hikmahnya. Ya, ada waktunya pagi, siang, sore, malam. Besoknya pagi, siang, sore, malam, dan begitulah Allah jadikan bumi ini dalam keadaan terkendali di bawah kekuasaannya yang mutlak, di bawah kekuasaannya yang agung. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak, ya, dan gunung-gunung sebagai pasak, ya. Jadi Allah ciptakan di muka bumi ini gunung-gunung, ya, kata Imam Ibnu Katsir, ja'alaha laha autadan. Allah jadikan gunung itu sebagai pasaknya bumi. Supaya apa jemaah sekalian? Supaya buminya itu teguh, buminya itu tenang, buminya tidak bergoncang. Ya, karena itu kalau ada, semoga Allah hindarkan kita dari mara bahaya, kalau ada getaran sedikit saja dari gempa bumi, ya, walaupun hanya sekian skala Richter, itu kita sudah merasakan, ya, karena pada asalnya bumi ini tenang, ya, tidak bergoncang. Karena nanti digoncangkan semuanya di hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, jadi Allah jadikan tenang, tidak bergoncang. Karena itu Allah kasih gunung sebagai pasaknya bumi. Ya, ini kuasanya Allah, ya. Jadi gunung ini juga termasuk keajaiban alam, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan, ya, gunung-gunung yang menjulang tinggi, ya, yang jauh tingginya melebihi manusia, besarnya melebihi manusia, kokoh gunung itu, ya. Ada gunung Semeru, ya, yang kurang lebih tingginya 3 kilo, ya. Ada lagi gunung yang lain, ya, gunung Bromo, gunung Arjuna, dan yang lain. Ada gunung yang aktif, ada yang tidak aktif, ya. Semuanya adalah menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian apalagi jemaah sekalian selain itu, selain bumi, gunung, wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kalian wahai manusia berpasang-pasangan. Dan kami jadikan kalian wahai manusia azwajan, berpasang-pasangan. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni dzakaran wa untha. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya, ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Ya, dari dulu sampai sekarang, subhanallah, ya. Mulai pertama laki-laki, Bapak Adam alaihissalam, lalu Allah ciptakan dari tulang rusuk beliau Ibu Hawa, ya, perempuan. Lalu anak keturunan, ada yang laki, ada yang perempuan, sampai di masa kita ada laki, ada perempuan. Ini berarti apa? Sunnatullah yang tidak terbantahkan. Allah ciptakan berpasang-pasangan, ya, sampai pun binatang, ya, ada jantan, ada betina. Demikian pula manusia, ada laki, ada perempuan. Yastamti'u kullun minhuma bil akhar. Ini lafadznya, yastamti'u kullun minhuma bil akhar. Masing-masing dari jenis laki dan perempuan itu bersenang-senang dengan pasangannya. Ya, jadi artinya ada kecenderungan, ada ketertarikan. Ini kalau kita hubungkan, ya, dengan surat Ali Imran, ada hubungannya jemaah sekalian. Jika kita lihat surat Ali Imran, di sana kita dapatkan, ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, di antaranya apa? Nisa, wanita. Artinya laki itu condongnya kepada wanita, wanita condong kepada laki-laki. Ini merupakan apa? Kecenderungan yang Allah jadikan. Nah, kemudian agama mengatur, ya, syariat Allah mengatur kecenderungan tersebut supaya menjadi halal jemaah sekalian, yaitu dengan jalan pernikahan. Dan ditutup jalan yang lain, yaitu dari jalan perzinaan, dari jalan LGBT, itu semua diharamkan. Dihalalkan satu jalan yang disebut an-nikah. An-nikah sunnati. Ini adalah sunnah Nabi, petunjuk Nabi SAW. Ya. Nah, dari pernikahan itu jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Katsir, akan lahirlah keturunan. Wa yahsulut tanasul. Dari pernikahan itu akan ada apa? Tanasul, berkembang biak, berketurunan.
Ya, Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21 ya, yang biasanya dibacakan ya di akad nikah, yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia ciptakan bagi kalian wahai manusia min anfusikum, dari diri kalian sendiri, azwaja, yaitu pasangan-pasangan. Ya, maksudnya Allah jadikan pasangan ya, suami ada istri, istri ada pasangan yaitu suaminya. Litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan sakinah, ketenangan. Nabi Adam yang di surga begitu nikmat luar biasa, di surga itu masih ada yang kurang, yaitu apa coba sekalian? Pasangan. Sampai Allah ciptakan ibu Hawa. Ya, jadi ternyata pasangan itu adalah belahan ya jiwa kita. Pasangan ini sangat penting dalam hidup. Seorang laki-laki, seorang suami membutuhkan istri, istri juga membutuhkan pasangan yaitu suami. Dan para nabi dan rasul juga demikian. Ya, kita ingat bagaimana misalnya para nabi dan rasul ya, mereka juga memiliki pasangan ya, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk juga adalah Nabi Musa alaihissalam, termasuk juga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya mereka itu berpasangan, kemudian Allah karuniakan keturunan-keturunan darinya. Ya, ini bentuk ikhtiar ya, bentuk ikhtiar. Adapun kalau ditakdirkan masih belum, maka jangan berputus asa, terus berusaha. Ya, seperti juga Nabi Zakaria, terus ya berdoa kepada Allah sampai suatu saat usia beliau sudah lanjut, ya istri beliau diprediksi tidak bisa melahirkan, tapi Allah berkehendak lain, kun fayakun. Allah jadikan apa? Lahirnya seorang anak yang dia akan menjadi seorang nabi yang bernama Yahya. Demikian pula Nabi Ibrahim ya, sudah berusaha sampai lanjut usia beliau, kemudian dari Sarah ya belum, kemudian Allah anugerahkan dari Hajar, yaitu lahirnya Ismail. Dari Ismail, Sarah pun juga pada akhirnya melahirkan yaitu Ishak, Nabi Ishak. Ya, ini Allah jadikan ya perkembangbiakan tersebut dari apa? Ketertarikan laki dengan perempuan, perempuan dengan laki. Dengannya Allah jadikan sunnatullah adanya perkembangbiakan manusia. Lanjutannya jemaah sekalian, di antara keajaiban yang Allah ciptakan yaitu apa? Tidur jemaah sekalian. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ya, jadi tidur ini ajaib ya. Kita seharian beraktivitas, habis itu kita apa? Di malam hari istirahat, lalu bisa tidur, itu termasuk nikmat. Karena ada orang yang nggak bisa tidur. Benar atau tidak? Kan ada ya, orang yang nggak bisa tidur atau susah tidur. Nah, ketika coba sekalian di malam hari, ya setelah kita berwudu, setelah kita berdoa, zikir sebelum tidur, lalu kita istirahat, tidur dengan nyenyak, itu termasuk nikmat. Termasuk keajaiban yang Allah jadikan. Wa ja'alna naumakum subata, nggak sadar ya kita, nyawa kita di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu setelah bangun tidur, kita bersyukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Ya, karena tidur adalah saudara kematian ya. Setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya kami akan dikumpulkan. Ya, jadi tidur termasuk nikmat. Ya, kata Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullah taala sekalian, wa ja'alna naumakum subata ay qat'an lil harakah. Ya, tujuannya tidur jemaah sekalian ini manfaatnya besar ya. Untuk apa? Untuk apa? Memutus gerakan. Ya, maksudnya itu kita seharian beraktivitas, ya badan kita butuh istirahat. Maka itulah kita perlu kepada tidur untuk sejenak kita beristirahat dari aktivitas kita. Setelah berjam-jam perlu istirahat. Ya, idealnya antara 6 ya sampai 8 jam ya beristirahat setiap hari. Di malam hari sampai sekalian memutuskan dari gerakan aktivitas seharian. Untuk apa? Litahsul ar-roha, supaya badan kita mendapat kenyamanan, mendapatkan apa? Menjadi fit kembali dari banyaknya aktivitas, dari penghidupan yang kita cari di siang harinya.
Jadi ada waktu beraktivitas, ada waktu istirahat. Hanya kita pesankan juga ya coba sekalian kepada anak-anak kita, terutama remaja kita, jangan sampai menyia-nyiakan waktu tidur di malam hari. Ya, karena saya perhatikan sebagian ya dari remaja itu ada yang larut malam tidurnya, ya, bergadang dan seterusnya tanpa ada keperluan yang penting, maka ini kurang baik ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya beliau itu memanfaatkan dengan baik tidur beliau. Beliau tidur di awal malam, kemudian di penghujung malam bangun sholat apa? Tahajud. Itu yang paling baik, paling afdal insyaallah ta'ala. Ada waktu tidurnya, ada waktu ibadahnya. Kalau nggak tidur, nggak kuat badan kita. Ya, kalau seumpama terjadi ya suatu saat ya kita pas kondisi ya tidurnya itu sedikit sekali di malam hari karena sesuatu hal, atau pas nggak ini karena sesuatu hal, itu ya sangat berat sekali, tidak bisa digantikan dengan apa besoknya. Jadi tidur malam ini sangat penting sekali. Syukur-syukur bisa ditambah siang ya, mungkin kita kondisinya nggak bekerja di siang hari, bisa menyisihkan waktu untuk tidur di siang hari, ini juga sangat baik ya. Bisa sebelum duhur, bisa di waktu siang ya, setelah duhur ya, setelah sholat duhur kita selesai makan ya, istirahat sebentar, habis itu apa, kita istirahat, ini juga sangat baik sekali ya. Insya Allah demikian ya tentang rahasia tidur ya. Tentu ada adab-adab tidur ya, diantaranya berwudu sebelum tidur ya, berbaring pada pinggang sebelah kanan di awal tidur, kemudian membaca doa-doa yang dianjurkan ya, diantaranya yang mudah, yang ringkas ya, Bismikallahumma ahya wa amut, dengan menyebut nama Allah hamba hidup dan hamba meninggal, atau doa-doa yang lain ya. Terkadang beliau menjadikan ya tangan beliau yang mulia di bawah pipi, kemudian membaca doa-doa yang lain ya, yang disebutkan ya tentang doa-doa sebelum tidur ya. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah diri hamba dari azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Ini salah satu doa sebelum tidur ya. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah hamba dari azabmu pada hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Padahal beliau seorang nabi dan rasul ya, yang sudah dijamin surga, masih berlindung khawatir dari apa? Azab Allah. Juga beliau sering sekali sama sekalian, termasuk kebiasaan beliau baca apa? 3 surat terakhir ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, jadi beliau kumpulkan ya kedua tangan beliau, telapak tangan beliau, lalu beliau tiup sama sekalian, lalu beliau baca 3 surat terakhir dari Al-Quran, Al-Ikhlas sampai An-Nas, lalu beliau usapkan ke seluruh tubuh beliau, dimulai dari muka, kepala, bagian depan, lalu bagian belakang. Lalu beliau kumpulkan lagi, beliau tiup, lalu beliau baca 3 surat terakhir, lalu beliau usapkan ke seluruh tubuh beliau sampai 3 kali. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Sangat baik sebelum tidur sama sekalian kita sambil dalam hati merenungkan, muhasabah sejenak apa yang dilakukan di hari tersebut. Ya Allah, apa yang saya lakukan mulai tadi bangun sebelum subuh sampai saat ini tidur di malam hari ini, apa yang saya lakukan? Oh, banyak baik-baiknya, banyak ibadah, alhamdulillah. Kita bersyukur, mohon kepada Allah diterima dan bisa melanjutkan keesokan harinya. Kalau ada salahnya, saya tadi berbuat dosa, saya tadi berbuat kesalahan, segera istighfar, taubat kepada Allah. Jaga-jaga, khawatirnya di malam itu kita diwafatkan, kita dalam kondisi apa? Baik. Nah, ini kalau bisa setiap hari sebelum tidur. Ini nasihat dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Muhasabah salah satunya sebelum tidur. Sampai sekalian di setiap harinya kita muhasabah. Baik, lanjutannya, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian.
Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian, ya. Coba lihat footnote 1547. Malam itu disebut pakaian karena malam itu gelap menutupi jagat raya sebagai pakaian yang menutupi tubuh manusia. Ya, jadi Allah jadikan ya di antara kuasanya yaitu adanya malam. Ya usanna sadalamahu, menyelimuti manusia kegelapan malam. Apa fungsi malam? Ya untuk istirahat sama sekalian. Ya, jadi kita bayangkan ya kalau bumi ini siang terus, bumi ini akan hancur, akan binasa. Karena apa? Panas, kena matahari terus. Tapi kalau malam terus juga akan hancur bumi ini karena terlalu dingin. Maka Allah jadikan apa? Adanya malam dan siang, silih berganti. Ada waktunya malam, ada waktunya siang. Malam termasuk salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi coba sekalian? Selanjutnya, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Ya, kami jadikan siang itu untuk mencari apa? Penghidupan. Ya, coba kita lihat di sini coba sekalian, ada sebuah keterangan ya, insyaallah. Ya. Apa ini? Apa ini? Ya, kita lewati. Ya. Jadi wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ja'alnahu musyriqan. Ya, jadi yang malam Allah jadikan sakana, tenang, yang siang harinya Allah jadikan musyriqa, pakai qaf ya, bercahaya, terang benderang. Supaya apa jamaah sekalian? Supaya manusia bisa beraktivitas, bisa pergi dan datang untuk kehidupan mereka, untuk bekerja, takasub, wat tijarah, dan untuk perdagangan, perniagaan dan lain sebagainya. Allah fasilitasi dengan apa? Terangnya keadaan di siang hari. Nah, kita bersyukur, nah, kita lihat sendiri ya, sekarang kondisinya pagi, terang benderang, Allah jadikan sinar matahari untuk beraktivitas apapun, yang penting baik. Ya, ada yang menuntut ilmu, ada yang bekerja, ada yang ya berbagai macam, ada yang ke ya ibadah, ada yang sholat duha dan seterusnya. Dan di antara waktu yang terbaik untuk bekerja sama sekalian pagi hari. Ya, bahkan ada keterangan ya bahwasanya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan apa? Keberkahan di waktu pagi harinya. Ya, artinya sangat baik ya untuk seseorang itu bekerja, mencari nafkah di waktu apa? Pagi hari. Ada waktunya dia malam hari istirahat, ada waktunya dia bekerja ya, mencari penghidupan. Ya, kecuali kalau memang pekerjaannya di malam hari. Tapi kalau umpama ada pilihan teman sekalian, pagi hari ini sangat baik sekali untuk bekerja. Nah, dari waktu yang satu hari tadi ada waktu-waktu untuk ibadah, salat subuh, siang hari zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Ya, jadi supaya kita nggak lupa, ada waktunya kita ibadah kepada Allah, menghadap kepadanya sejenak. Kemudian di samping kita beraktivitas di dunia, dan dari sebagian malam itu kita dianjurkan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada keseimbangan ya antara akhirat dan juga dunia. Tidak hanya dunia yang dikejar, ada waktunya dia menghadap Allah dalam sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang dia kerjakan. Di samping banyak zikir ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi coba sekalian di antara kuasanya Allah, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Wa banaina, dan kami bangun fawqakum di atas kalian sab'an 7, maksudnya 7 langit, shidada yang kokoh-kokoh. Ya.
Dijelaskan dalam tafsirannya coba sekalian, maksudnya langit-langit yang 7, as-samawatus sab', ya, langit-langit yang 7, yang luas, yang tinggi. Ya, tinggi coba sekalian ya. Jadi teknologi belum bisa menembus langit ya. Coba sekalian, sangat tinggi sekali, luas sekali. Ya, kemanapun Bapak Ibu pergi, melihat ke atas ya mesti langit. Ya, kita mau ke ujung dunia, melihat ke atas ya langit. Jadi langit itu jauh lebih luas daripada bumi. Ya, dari seluruh ya benda-benda ya, angkasa, langit lebih luas. Tapi langit bukan yang terluas, masih ada yang lebih luas lagi. Ya, di atasnya langit ada langit, di atasnya lagi ada langit sampai langit yang ketujuh. Ya, langit yang 7 tingkat. Ya, ini termasuk apa? Kuasanya Allah. Kemudian langit itu Allah teguhkan, coba sekalian. Allah jadikan langit itu tanpa tiang. Ya, kalau bangunan itu kan mesti ada tiangnya, penyangganya. Ya, umpama atap ini, masjid ini ada tiangnya. Bangunan mesti ada penyangganya. Langit itu ajaib ya. Langit itu nggak ada penyangganya, nggak ada tiangnya. Yang menahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang yumsikus samawat, dialah yang menahan langit supaya tidak jatuh. Berarti Allah itu maha kuat. Kalau langit jatuh ya wassalam ya kita semua sekarang. Jadi langit itu Allah tahan supaya tidak jatuh tanpa tiang. Nah, ini supaya kita apa? Supaya kita menyadari maha kuatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah hiasi langit itu, kata Imam Ibnu Katsir, dengan kawakib ya, dengan bintang-bintang. As-sawabit, ada bintang-bintang yang tetap dalam posisinya, ada yang sayyarat, ada bintang-bintang yang beredar. Berapa jumlah bintang? Allah yang maha tahu ya. Mungkin teknologi ya berusaha menyingkap hal tersebut yang sifatnya pendekatan, tapi barangkali ya itu adalah sifatnya apa? Secara umum ya, tapi Allah yang maha tahu jumlah bintang-bintang ya. Ya, entah itu miliaran ya, bahkan lebih, Allah yang maha tahu bintang-bintang di langit. Ya, mungkin yang kita kenal ya beberapa planet ya, diantaranya planet ya Saturnus, ya Uranus, ya Mars, Pluto, dan yang lainnya. Sama sekalian, belum lagi bintang-bintang ya yang di langit ya, Allah yang maha tahu jumlahnya. Allah hiasi langit dengan bintang-bintang. Nah, mempelajari ini semua juga termasuk bisa menambah iman. Ya, karena semakin kita takjub ya, ternyata ada benda langit, ternyata ada benda ini dan sebagainya. Ini termasuk bisa menambah iman karena kita semakin yakin akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi coba sekalian? Wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, maksudnya matahari. Ya, jadi asyamsul munirah, matahari yang terang benderang yang menerangi seluruh alam ini. Ya, Allah jadikan ya sinarnya begitu terang, ya tawahhaj dawha li ahli ard, yang menyinari kepada penduduk bumi semuanya. Masya Allah ya, matahari yang kita lihat sekarang ini, matahari yang pernah dilihat Nabi Ibrahim. Ya, kita nggak bisa ngitung ya umurnya matahari ya, mulai dulu sampai sekarang, sampai kita nanti meninggal, insya Allah masih terus ada matahari sampai nanti ya di hari kiamat ya, matahari akan digulung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Takwir ya, idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung ya. Dan nanti di padang mahsyar juga akan ada matahari ya, matahari didekatkan kepada manusia sejauh 1 mil. Nah, di dunia ini sama sekalian Allah jadikan apa? Sinarnya matahari menyinari kita. Ya, seandainya matahari lebih dekat, barangkali bumi akan terlalu panas, bahkan bisa terbakar. Tapi kalau terlalu jauh, mungkin kita nggak akan merasakan apa? Panasnya. Maka Allah jadikan jaraknya seperti yang kita saksikan sekarang, yaitu Allah yang maha mengaturnya supaya kita mendapatkan kehangatan dari sinar apa? Matahari. Ya, ini juga termasuk ajaib ya, matahari ya. Jadi Allah jadikan sinar yang begitu kuat menyinari manusia, menyinari bumi ini, yang mana sinarnya begitu bermanfaat untuk kehidupan. Lanjutannya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak yang tercurah. Ya, artinya apa coba sekalian? Allah turunkan ya dari awan itu air yang tercurah, artinya hujan.
Ya, di antara kuasanya Allah, Allah turunkan apa? Hujan. Ya, karena itu kan ada doanya ya, ketika turun hujan, apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Selesai hujan, mutirna bifadlillah wa birahmatih. Kami dihujani karena apa? Anugerah Allah dan rahmatnya. Berarti hujan termasuk karunia-Nya. Kemudian jemaah sekalian, linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan hujan itu, air itu, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi hikmahnya luar biasa, turunnya apa? Hujan. Tidak terjadi dengan sendirinya. Allah yang menurunkan hujan. Wa jannatin alfafa, dan juga dengan hujan itu bermanfaat untuk apa? Kebun-kebun yang lebat. Untuk apa? Kebun-kebun yang lebat. Ya, ini termasuk kuasanya Allah Subhanahu wa taala, turunnya hujan, demikian pula tumbuh-tumbuhnya tumbuhan. Ini dihubungkan juga dengan surah Ar-Rum ya 48 dan juga surah Ar-Ra'd ayat yang keempat. Nah, demikian insyaallah kita cukupkan ya dahulu sampai ayat yang ke-16. Ya, intinya di sini sama sekalian Allah SWT menjelaskan akan kekuasaannya yang maha besar di dunia ini, di alam ini, supaya kita yakin bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada sahibuna. Ini pertanyaan dari saya. Yeah. Ini bedanya dengan orang yang kafir. Kafir itu ada termasuk agama tertentu atau memang perilaku. Misalnya ada orang Islam yang tidak mau sholat, tidak merasa orang tersebut termasuk orang kafir. Ya, kafir itu perbuatannya. Kafir itu apa? Perbuatannya. Dalam hal ini tidak adanya keyakinan yang di hati orang tersebut terhadap sesuatu yang mesti diimani. Wujudnya bisa dia tidak beragama, bisa dia beragama tapi selain Islam. Agama apapun ya selain Islam sama sekalian, maka masih dikategorikan apa? Dalam keadaan kufur sampai orangnya tersebut masuk ke dalam Islam. Kecuali kalau dia dari kalangan Yahudi atau Nasrani, maka istilahnya biasa disebut dengan ahli kitab, tapi juga masuk kategori kufur sampai masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah sekalian ya. Semuanya masuk dalam kategori kufur ya sekalian, meskipun tingkat kekufurannya itu berbeda. Ya, ada yang mengingkari secara mutlak ya, misalnya orang-orang yang ateis yang bisa mengingkari secara mutlak adanya Tuhan, kan gitu ya. Ada pula mereka yang beragama ya yakin adanya Tuhan tetapi ingkar ya terhadap, misalnya ingkar terhadap Quran atau ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW. Seperti orang Yahudi ya, Yahudi itu yakin adanya Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang banyak sekali, tapi mereka ingkar terhadap Al-Quran, ingkar terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasrani misalnya tahu tentang Tuhan, tahu tentang Allah SWT, tapi mereka menyekutukan ya dalam keyakinan mereka dalam Trinitas. Mereka tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi, tidak meyakini Al-Quran sebagai kitab yang Allah turunkan. Berarti masuk kategori kufur sama sekalian. Sampai benar-benar mereka mengimani. Saya ulangi ya, jadi kufur itu perbuatannya, wujudnya bisa dengan agama yang banyak yang selain Islam, ataupun tidak beragama semuanya kufur. Termasuk musyrikin. Kalau di masa jahiliyah dulu ada musyrikin juga kufur. Kenapa dikatakan musyrikin? Karena mereka di samping menyembah Allah juga menyembah yang lain. Musyrik juga kafir ya mas kalian. Musyrik juga kafir. Kalau kafir belum tentu musyrik. Kafir belum tentu musyrik, mungkin dia nggak menyembah sama sekali. Kalau musyrik dia menyembah Allah juga menyembah yang lain. Ada istilah lain fasik ya, fasik itu orangnya beriman, beragama Islam tapi ahli maksiat
Ya, tadi contohkan ya, misalnya dia mengabaikan sholat, nggak mau puasa Ramadan, tapi dia syahadat, KTP-nya Islam. Kalau ditanya dia agamanya Islam, tapi suka berbuat dosa, orang kategori demikian dinamakan fasik. Ya kita nggak perlu bilang kepada orangnya, ya wah engkau orang fasik, nggak usah ya, kita dakwahi, kita nasihati supaya apa? Supaya mau sholat, supaya mau puasa Ramadan, supaya mau ibadah. Nanti dari fasik itu bisa berubah menjadi apa? Mukmin yang taat. Nah orang fasik itu dia beriman tapi apa? Imannya kurang. Karena kalau imannya kuat, dia akan melakukan amal-amal ketaatan. Orang fasik beda dengan kafir. Fasik itu tidak kafir karena dia mukmin, dia beriman, dia mengimani rukun iman yang 6, dia bersyahadat, dia juga sholat, tapi dia mungkin mengabaikan. Dia mungkin apa? Tidak konsisten sholatnya dan sebagainya. Ini tentu perbuatan dosa yang perlu kita nasihatkan. Itu namanya apa? Fasik. Fasik beda dengan kafir. Ada lagi istilah lain dalam agama kita, munafik. Nah, munafik itu sama sekalian ada dua. Ada munafik keyakinan, munafik i'tiqad, ada munafik amali. Kalau munafik i'tiqad ini yang banyak dalam Al-Quran ya, sampai ada surah Al-Munafiqun. Munafik i'tiqad sama sekalian, zahirnya Islam, batinnya kufur. Munafik i'tiqad ini kafir orang tersebut, tapi dia masalahnya menunjukkan Islam, tapi batinnya ingkar. Kenapa disebut munafik? Karena dia berbeda luar dan batinnya. Kalau orang kafir sama, batin lahirnya sama, ingkar, kelihatan. Tapi kalau orang munafik nggak terlihat. Dia juga sholat bersama Nabi SAW, dalam jihad juga kadang ikut, tapi dia ngebosi dalam jihad. Dalam sholat dia juga nggak menjiwai sholatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan sifat mereka apa? Wa idza qamu ila shalah qamu kusal. Ya, kalau mereka itu sholat, mereka mendirikannya dengan apa? Malas. Mereka tidak berzikir kecuali dengan sedikit sekali. Ya, ini apa cirinya nifak i'tiqad? Keyakinan diantaranya menyembunyikan kufur dalam hatinya, tidak suka dengan ajaran Islam, tidak suka dengan syariat Islam, membenci Nabi Muhammad SAW, nggak suka kalau Islam ini jaya. Ini penyakit-penyakit kronis dalam hati. I'tiqad. Apa bisa berubah? Bisa. Kalau orangnya insaf, taubat, kembali kepada jalan iman, dia hilangkan segala macam bentuk kenifakan dalam hatinya, insya Allah bisa berubah dan Allah Maha mengampuni. Jenis yang kedua, nifak amali. Ini yang sering kita dengar hadisnya ya. Kalau berbicara berbohong, kalau berjanji tidak memenuhi, kalau dipercaya berkhianat, yaitu nifak amali. Orangnya tetap Islam, orangnya tetap beriman, tapi perbuatannya termasuk cabang-cabang dari kemunafikan. Perbedaannya, kalau nifak yang pertama mengeluarkan orangnya dari Islam, kalau nifak yang kedua tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi dia berdosa, berkata bohong berdosa, tapi tidak membatalkan imannya. Janji nggak dipenuhi, dipercaya khianat, dosa besar. Tapi nggak menjadikan orang itu kafir, tidak, tapi menurunkan derajat imannya. Ini aja mas kalian. Nifak yang pertama bisa membuat orangnya kekal di neraka. Nifak yang kedua tidak. Tapi semuanya berbahaya, cuma kadar bahayanya berbeda. Demikian. Nah, kita kepingin menjadi istilah yang disebut mukmin. Nah, kalau istilah yang disebutkan ya, yang mulia, muslim, mukmin, muhsin. Nah, kita kepingin menjadi muslim, muslimah yang meningkat menjadi seorang mukmin yang beriman, meningkat lagi derajat tertinggi disebut ihsan, orangnya disebut muhsin, orang yang berbuat ihsan dalam artian dia merasa melihat Allah, dan ketika dia tidak demikian dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsirannya, anta'budallah ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Misalnya Bapak Ibu sholat, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak setiap orang merasakan. Kalau Bapak Ibu merasakan itu, berarti itu disebut ihsan dalam sholat. Bapak Ibu puasa, Bapak Ibu merasa puasanya itu apa? Diperhatikan oleh yang Maha Kuasa. Ini berarti makomnya ihsan.
Bapak Ibu sekalian misalnya dalam kehidupan selalu merasa diawasi oleh Allah, berarti ini tingkat yang sangat tinggi yang disebut ihsan. Nah, kata para ulama ibarat tangga, pertama Islam, iman, ihsan. Kalau kepingin ihsan berarti harus Islam dulu, baru iman, tingkat terakhir ihsan. Yang Islam lebih banyak daripada yang iman. Yang ihsan lebih sedikit daripada yang iman. Nah, kita kepingin menjadi muslim, yang mukmin, yang muhsin. Insyaallah demikian Bapak sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz. Bapak. Di tata surya Ya. ada beberapa planet. Di antaranya adalah bumi. Nah, bumi ini kiamat dan berarti hancur. Ya. Apakah diikuti dengan planet yang lain? Yang kedua, apa yang dikatakan Pak Jafar tadi? Bagaimana posisi kita Indonesia ini dengan Palestina? Apakah rasa empati akan kita mau merasa bodoh? Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada pertanyaan dari Bapak Sinten? Bapak Eri, ya. Bapak Irianto, yaitu yang pertama tentang alam ini sama sekalian ketika terjadi hari kiamat. Ya, kalau tadi tentang buminya, bagaimana tentang keadaan dari benda-benda angkasa yang lainnya? Apakah juga hancur sama sekalian? Hancur. Ya, karena alam semesta ini semuanya akan apa? Hancur. Ya, jadi apa yang kita lihat ya sama sekalian dari bumi, kemudian juga alam ini semuanya akan ada penghujungnya, yaitu di hari kiamat. Buminya digoncangkan segoncang-goncangnya, matahari digulung, bulan digulung, bintang-bintang berjatuhan. Nah kan bintang di luar bumi ya, bintangnya berjatuhan. Ya, langitnya dalam surat Al-Infitar, idza sama'un fatarat, langitnya terbelah, lemah langitnya. Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat, terbelah. Ya berarti bayangkan kita coba sekalian gambarannya, semua alam ini akan apa? Hancur. Demikian insyaallah taala. Barakallahu fikum. Ya, konkretnya bagaimana Allah yang Maha tahu. Karena ini sifatnya belum terjadi, tapi pasti terjadi. Kita diinformasikan, diberikan kabar, nanti begini. Kita disuruh beriman, kita mengimani. Detailnya bagaimana Allah yang Maha tahu. Demikian insyaallah. Lalu kalau langitnya terbelah, langitnya insyaAllah terbelah, ya berarti kan benda-benda planet-planet semua kan di bawah langit itu Mas Kadi. Ya. Allah yang Maha tahu, bahkan bintang-bintang berjatuhan. Al-kawakibun tatharat, berjatuhan ya Mas. Berjatuhannya kemana? Allahu a'lam bishawab, zahirnya ke bumi. Jadi alam ini sudah dalam keadaan hancur seluruhnya. Allah yang Maha mengetahui. Ya, terjadinya hari kiamat ya. Baru setelah itu kemudian manusia dibangkitkan di fase kedua ya. Fase apa? Hari berbangkit. Jadi tiupan sangkakala pertama hancur dunia alam ini. Yang kedua dibangkitkan manusia dari alam kuburnya. Pertanyaan yang kedua tentang sikap kita kepada saudara kita di Palestina. Jawaban saya, apa yang bisa kita bantu sama sekalian dengan pikiran, tenaga, mungkin dengan harta, mungkin dengan doa, ya apa saja yang bisa kita sumbangsihkan ya untuk saudara kita di Palestina maupun dimanapun di belahan bumi yang manapun, termasuk kejadian yang terakhir itu di Sudan ya sama sekalian, ada satu desa longsor ya, kurang lebih yang meninggal 1.000 orang, yang selamat hanya 1 ya. Jadi ya mereka juga saudara-saudara kita ya. Jadi dimanapun ya, termasuk yang kerap kali terjadi saudara kita di Palestina, apa yang bisa kita lakukan dengan cara yang formal, dengan cara resmi sama sekalian. Insya Allah apapun yang kita lakukan, minimalnya dengan doa-doa kita bisa meringankan ya beban saudara kita di sana. Demikian Bapak, insya Allah. Barakallahu fikum.
Ya, jadi muslim yang satu dengan muslim lainnya itu ibarat satu tubuh. Kalau ada muslim yang sedih, kita sedih apa enggak? Sedih. Kalau ada muslim yang senang, kita sebaiknya apa? Senang. Ya, kalau ada ibarat satu tubuh, yang satu sakit, yang lainnya merasa sakit. Ya, jadi ketidakpedulian dan sebagainya tidak. Ya. Kita peduli ya dengan saudara kita seiman dimanapun berada. Demikian. Barakallahu fikum. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan pertama ayat 8 Ustaz dari semoga Allah menentukan suaja menciptakan kamu pasangan. Makanya Ustaz, kalau ini kita berpasangan suami istri saja, apa itu sampai surga Ustaz? Artinya surga itu gak ada janda, gak ada muda, gak ada jomblo gitu. Ya. Yang kedua, Ya. adalah ayat 12 Ustaz. Bagaimana kau usahakan si dada, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang pokok. Yang saya tidak termasuk alas juga. Atau alas itu termasuk bagian langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama, ya terima kasih Ustaz Purnomo Hadi. Berpasang-pasangan ya, apakah nanti sampai di surga? Mudah-mudahan. Ya, kalau dua-duanya suami istri tadi soleh solihah, ya insya Allah sampai di surga sama sekalian. Insya Allah demikian, karena yang satu suami yang beriman, beramal soleh, istrinya juga demikian sama sekalian. Insya Allah yang kita harapkan terus bersama meskipun nanti di surga. Keadaan di surga sama sekalian, tadi ada pertanyaan apakah ada yang Ustaz? Ada yang sendiri, ada yang bagaimana, Allah yang maha tahu. Tapi informasi yang kita dapatkan yaitu bahwasanya Allah mengkhabarkan kepada kita di surga itu Allah juga sediakan apa? Bidadari-bidadari, hurul 'ain, bidadari-bidadari. Ya, nanti Allah berikan ya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian bagaimana kalau dia seorang wanita dan seterusnya, Allah yang maha tahu. Allah akan memberikan segala kenikmatan yang mana mala ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah tersirat di dalam hati manusia. Allah maha tahu ya sama sekalian akan hal tersebut. Tapi kalau dia dalam kondisi berpasangan di dunianya, insya Allah ya mudah-mudahan dengan imannya, dengan amal solihnya bisa berkelanjutan sampai di kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, apakah 7 langit itu termasuk arsy? Nah, tidak termasuk. Karena di atas 7 langit itu jamaah sekalian ada sebuah pohon yang sangat besar, yang satu daunnya itu ibaratnya telinga gajah. Nah, itu disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang sangat besar. Ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, ya beliau ke Sidratul Muntaha. Nah, di atasnya itu ada air, ya ada air yang sangat luas. Kemudian ada kursi, ya kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha tahu bagaimana bentuknya, tapi kita imani ada kursinya Allah, ya sampai ada ayat kursi. Ya. Kemudian di atasnya kursi itu ada ars. Ars itu singgasana, arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut oleh para ulama, ars itu sebagai saqful makhluqat, atapnya seluruh makhluk. Makhluk yang paling luas arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sesuatu yang kita imani tanpa perlu kita fikirkan, tanpa perlu kita dalam-dalami hal ini, kita hanya mengimani sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy. Allah maha tinggi, seperti ucapan kita dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi Allah maha dekat dengan ilmunya. Allah maha dekat dengan ilmunya. Allah maha tahu tentang hamba-hambanya. Allah maha dekat kepada kita, tapi zatnya maha tinggi dan dia yang maha kuasa atas segala makhluknya.
Jadi ada yang lebih luas daripada langit, yaitu apa sahabat sekalian? Arsy Allah, dan itulah yang paling luas dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Demikian Ustaz jawabannya. Ustaz, pertama tadi saya membahas sedikit Ustaz. Kalau yang jumlah tadi kan belum pernah nikah di dunia, berarti di sana itu penduduk surga dijadikan jodoh dulu. Terus bagaimana anak yang masih meninggal masih kecil Ustaz? Ya. Anak-anak yang meninggal masih kecil sama sekalian, insya Allah mereka tidak punya dosa. Ya, insya Allah anak-anak itu akan termasuk ahli surga. Anak-anak akan termasuk ahli surga karena mereka masih belum balik, belum punya apa kesalahan maupun dosa. Nanti di surganya bagaimana Allah yang Maha tahu. Ya, kita nggak berani menjelaskan sesuatu yang apa namanya yang tidak disebutkan ya dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam hadis, tapi yang jelas anak-anak itu insya Allah mendapatkan apa keberuntungan, yaitu menjadi ahli apa surga karena tidak punya salah maupun dosa. Apakah nanti mendapatkan bidadari dan sebagainya, Allah yang Maha tahu. Ya, kita nggak berani mendahului ya dari keterangan Al-Quran Al-Karim. Demikian. Berarti dewasa Ustaz ya? Ya, yang dihisab itu sama sekalian dari usia balik sampai wafat. Ya, umpama ada orang usianya 70 tahun, dia balik umpama usia 12 tahun, ya berarti yang dihisab itu kurang lebih 58 tahun. Ya, dari usia 12 sampai usia 70. Umpama ada orang usianya wafatnya 25 tahun misalnya, ya mungkin meninggal karena qadarullah sakit atau kecelakaan atau apa misalnya. Maka dari usia baliknya sampai wafatnya, berarti misalnya baliknya usia 12 sampai 25, berarti kurang lebih 13 tahun itu yang akan dihisab. Itu coba Ustaz. Dari balik sampai kepada wafat. Makin panjang usianya, dilihat kalau makin banyak amal solehnya, makin banyak ini ya, maka itulah yang terbaik. Karena dari riwayat ya, sebaik-baik manusia itu apa? Orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Yang rugi itu kalau amalnya apa? Usianya banyak tapi amalnya sedikit, banyak dosanya, ini yang mengkhawatirkan. Demikian Ustaz. Jawabannya bisa dipahami Ustaz? Oke, sama-sama Ustaz. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diterangkan kalau di alam baca itu kita menjadi terbelah dari dua. Yang saya tanyakan, apakah kita itu tahu, oh bapak saya di sana, oh kamu ada di sini, gitu, atau masih dipilih lagi, kamu ada di sana, kamu di sini. Kemudian yang kedua, apakah bidadari yang itu Allah menciptakan bidadari lagi atau ibu-ibu ini yang solehah menjadi bidadari? Ibu-ibu yang solehah apa? Masya Allah, ya. Masya Allah, ya. Baik, ya. Bidadari sama sekalian, saya jawab pertanyaan kedua dulu ya. Bidadari itu adalah makhluk yang Allah ciptakan berada di surga sebagai apa? Sebagai sesuatu yang melengkapi kebahagiaan ahli surga. Ya, dan bidadari itu belum pernah tersentuh oleh manusia maupun oleh jin. Ya, disifati bidadari itu sangat luar biasa ya, cantiknya, indahnya, luar biasa, dan mereka dalam keadaan suci, bersih sama sekali. Bagaimana yang ibu-ibu, apakah nanti dijadikan bidadari? Wallahu alam bisawab, bidadari ini makhluk yang khusus sama sekalian, makhluk yang khusus. Tapi kalau kita, kan kita mendapatkan nikmat di sana, kita mendapatkan nikmat ya. Bagaimana kalau seorang ibu atau seorang wanita yang misalnya dia belum menikah lalu wafat misalnya, di surganya bagaimana? Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Ya, saya tidak berani menjawab, tapi yang jelas Allah akan berikan kenikmatan di surga itu sesuatu yang tidak ada kurangnya.
tidak ada kurangnya sama sekalian, dan Allah tidak akan kurang-kurang dalam memberikan segala kenikmatan bagi orang yang beriman tadi, baik laki-laki maupun wanita. Kalau dia sebagai seorang ibu punya suami, suaminya beriman, soleh, mudah-mudahan juga berada di surga bersama suaminya. Ya. Apakah suaminya tersebut hanya dengan istrinya atau ditambah bidadari yang lain? Ya, zahirnya demikian. Ya, di samping dia ada istri di dunia, juga diberikan bidadari-bidadari yang lain. Ya kan di surga tidak ada rasa apa-apa, tidak ada rasa dengki, nggak ada rasa iri, ya berarti nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa apa di hati, itu artinya yang tidak baik di dunia nggak ada semua. Ya, begitu, Masya Allah. Bisa dengar dulu. Yang kedua, yang pertama, apakah di kubur nanti kita disuruh ke sana atau ke sini? Allah yang Maha tahu. Tapi yang jelas, kalau manusia dimasukkan ke liang lahat, jenazah itu nanti setelah keluarganya handai tolannya pulang, nanti akan ada dua malaikat yang datang bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, apa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Ya, kalau benar pertanyaannya sama sekalian, maka akan diberikan yang namanya nikmat kubur, akan diberikan cahaya dalam kuburnya, akan diberikan kelapangan kenikmatan. Ya, berarti dia beriman. Ya, bisa jadi kubur yang bersebelahan, tapi yang didapatkan di dalamnya berbeda. Kan amal orang berbeda. Mungkin yang ya ibaratnya orang yang sholat, ya dia sholat sama-sama bersebelahan, tapi kualitas sholatnya berbeda. Orang yang dikubur juga berbeda. Bisa jadi yang satu dapat nikmat kubur, yang satu lagi mendapatkan sebaliknya. Ya, kita berlindung ya, karena itu dalam akhir sholat ya kita berlindung dari siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Perkara gaib yang kita tidak tahu sama sekalian, ya maka kita serahkan ya urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua perkara gaib itu bisa kita rasionalkan. Ya, termasuk perkara gaib yang kita diberitahu pun itu juga nggak bisa kita rasionalkan, ya, kita imani. Seperti ada nikmat kubur, siksa kubur, ya kalau kita buka kuburnya sama sekalian. Ini kan alam yang berbeda, nggak bisa dilihat dengan kasat mata, karena kita alamnya berbeda. Tapi bagi penghuni kubur tadi, dia ngalami. Yang satu ngalami nikmat kubur, mungkin yang satu ngalami sebaliknya. Ada kisah Nabi SAW dulu pernah melewati 2 kuburan. Lalu beliau menyatakan penghuni 2 makam itu sedang disiksa. Yang satu suka namimah, yang satu lagi tidak membersihkan diri setelah, mohon maaf, buang air kecil. Disiksa sama sekalian, dikubur. Lalu beliau ngambil sesuatu dari tanaman, ya kalau tidak salah, beliau tancapkan. Lalu beliau menyatakan mudah-mudahan keduanya diringankan siksanya sebelum yang beliau tancapkan tadi kering. Ya, ini menunjukkan apa? Itsbat adzabil qabr, ya penetapan siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada. Meskipun kita nggak melihat secara langsung sebagai manusia yang masih hidup, tapi bagi ahli kubur mereka merasakan. Kalau nggak nikmat kubur, ya adzabul qabr. Semoga Allah lindungi kita daripadanya. Demikian. Ya, keadaannya benar-benar berbeda. Nggak bisa kita kiaskan dengan dunia. Ya, kalau di dunia kan kita bergerak ke sana kemari. Kalau di kubur kan di dalamnya sudah di situ sampai hari kiamat. Baru dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini ada tentang kubur, ya. Jadi ini ada file khusus tentang jenazah. Ini ada, kita lihat hadiah coba sekalian. Sudah. Ya. Ya, inilah keadaan ya di alam kubur ya sahabat sekalian, yang mana tempatnya terbatas ya. Jadi ya kurang lebih ya 2 kali 1,5 meter ya, tempatnya terbatas. Inilah tempat ya nanti ya yang disebut sebagai alam barzakh. Tapi alam kubur bukan peristirahatan terakhir,
tapi peristirahatan sementara. Karena keyakinan kita dari kubur nanti akan dibangkitkan lagi, akan dibangkitkan, digiring menuju padang mahsyar. Nah, digiring hidup menuju padang mahsyar. Padang mahsyar itu apa? Tempat berkumpulnya semua manusia. Semua manusia, dari manusia yang dahulu sampai yang akan datang. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Perjalanan masih panjang, meskipun dunia sementara singkat, tapi perjalanan jauhnya itu masih panjang. Ini sangat bergantung terhadap kualitas dunia kita, iman dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah berikan keteguhan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.